Puji Tuhan, baru sekarang ini saya menemukan mukjizat Tuhan yang sebenarnya, Kak. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Iya, 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 Haleluya, iya. puji Tuhan. Benar-benar Tuhan Yesus dahsyat, Kak, luar biasa. Saya Mantap. bisa sembuh sampai sekarang, Kak, dan saya udah bisa mulai aktivitas lagi gitu. Oke, oke. Iyalah, mantap lah ya kesaksiannya Bu Mia ya. Orang-orang yang mengalami mujizat ya, dari Muslim langsung pindah ke Kristen, ini sudah banyak orang-orang seperti ini. Lalu bagaimana tanggapan keluarga? Tanggapan keluarga ya ada yang pro kontra, Kak. Pro kontra ya. Ya anak juga ada yang marah-marah ke saya. Mama itu gimana gitu. Mama itu Hmm, gimana, dosa itu mah gitu. hmm, Gitu. seperti Ya itu. saya tidak pedulikan itu. Saya yang merasakan mukjizat itu, Kak. Baik, baik, Gitu. baik, baik, baik. Oke lah, terima kasih Kak Nia atas kesaksiannya ya. Terus Terima kasih, Kak. karena sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, berarti Amin. sekarang Puji tinggal Tuhan. bagaimana pelayanan Kak Nia memberitakan kebenaran, bersaksi tentang kebenaran itu, begitu. Amin. Amin. Haleluya. Iya, Kak. Oke, Meskipun kita ikut Tuhan Yesus itu nggak mudah ya. betul, betul. Butuh perjuangan ya. Saya tetap maju terus pantang mundur, Kak. Udah harga mati, Kak. Sekali Mantap. Yesus ya tetap Yesus selamanya, Kak. Baik, baik, baik. Saya percaya waktu dipercaya pasti semua diselamatkan. Saya percaya itu, Kak. Iya, iya, betul, betul, betul. Haleluya. Haleluya. Ya, teman-teman ya. Jadi ini juga seorang muslimah yang sudah juga mengalami kesaksian seperti itu. Banyak ya, teman-teman ya. Artinya mujizat Tuhan Yesus itu masih terjadi ya, teman-teman ya. Masih ada. Oke. Ya, Kak. Baik ditunjukkan, baik tidak ditunjukkan, mujizat itu tetap yang penting setia seperti itu ya. Seperti itu. Oke, Haleluya. mungkin hanya itu kan ya. Dan saya ini, Kak, kan ini banyak yang itu, kenapa kamu pakai kerudung gitu. Itu banyak pada dipertanyakan itu, Kak. Nggak apa-apa pakai kerudung, nggak apa-apa. Yang penting kalau pakai kerudung jangan maling di Indomaret. No, Iya. Nggak apa-apa, pakai kerudung juga nggak apa-apa. Orang Kristen puji pakai Tuhan. kerudung boleh, nggak pakai kerudung boleh. Tunggu ya kak, aku agak bingung. Atau Anda mungkin takut begitu? Enggak sih. Oke, kalau nggak takut, kalau Anda merasa nyaman, nggak apa-apa. Silakan nyalakan kamera. Karena gini, banyak orang Muslim mau masuk Kristen, mereka tidak dipublikasi karena takut. Tetapi sebaliknya, kalau yang dari Kristen pindah ke Islam, digembar-gemborkan. Begitu. Oke, Hilda, gimana ceritanya Hilda? Jadi perkenalkan dulu, nama aku Hilda Ya, di Jakarta Barat. oke. Aku mau ceritain tentang perjalanan aku. Sebenarnya kalau untuk sekarang aku masih dibilang Muslim karena Oke. aku masih perjalanan dalam belajar tentang Alkitab sama menuju ke Tuhan Yesus. Di sini aku mau cerita kayak mungkin mau nanya lebih banyak ke kakak kali ya. Kenapa kalau aku kan masih dibilang Islam ya kak. Aku dapat restu dari mama sama papa sama yang lain tuh susah banget kak buat dapetin kayak izin aku buat pindah ke Kristen tuh jujur susah banget. Di sini boleh nggak aku ceritain awal Boleh, boleh, kenapa boleh. aku mau ke Tuhan Yesus. Ya. Jadi awalnya itu aku mama sama papa aku pisah. Oke. Oke, jadi aku ikut sama mama dan aku sekolah sambil kerja di SMP. Sekarang aku udah SMK kelas 1. Aku di sini kayak pindahlah aku kayak sama mama. Dan aku kan waktu itu ada sempat problem ya sama mama. Jadi aku keluar dari rumah. Keluar dari rumah itu aku jauh dari rumah, aku sama teman-teman aku sekolah tapi masih sekolah tapi sambil kerja. Di situ di lingkungan aku teman-teman aku semuanya Kristen. Oke, jadi aku di sini maaf aku cerita sejujur-jujurnya tapi bukan ngejelekin Kristen ya.
Jadi awalnya tuh teman-teman aku, mereka orang sering banget denger lagu rohani yang bener-bener kayak aku tuh risih Kak. Heeh. Aku kayak, apa sih gitu, kayak nggak asik banget nih lagunya, nggak enak gitu. Terus akhirnya aku kayak, apaan sih, kenapa lu, maaf banget, kayak aku harus ngomong ini, kayak kenapa lu harus nyembah dia gitu. Akhirnya pas aku denger lagu itu, tiba-tiba banget aku nangis Kak. Mm-mm. Nangis terus kayak kok jadi kepikiran ya. Besokannya nggak lama aku jadi suka lagu itu. Pertama kali lagu yang aku denger tuh yang lagu gereja, aku nyanyi haleluya. Oke. Dan di situ dan di situ tuh kayak aku besokannya langsung mimpi kalau aku tuh di dalam posisinya tuh gelap banget, Mm-mm. gelap. Dan nggak lama dari situ aku baptis. Oh, jadi sudah dibaptis. Belum, jadi di dalam mimpi itu. Oh, dalam mimpi juga. Oke. Terus pas di dalam mimpi itu aku dibaptis, akhirnya aku mutusin buat oh ya udah untuk belajar ke Kristenan dengan baca Alkitab semuanya. Tapi aku ada perlakuan yang gak enak dari teman-teman aku, dari yang teman-teman aku Islam. Jadi aku maaf banget harus cerita ini, tapi emang ini beneran kejadian sama aku. Jadi dibilang kayak gini sama yang lain kayak, kenapa lu harus banget pindah dari yang Islam ke Kristen, kan dia nyembahnya patung lah, terus kayak ya udah lu sekarang makannya babi gini gitu tuh sakit banget Kak dengernya. Padahal kayak aku di situ lagi semangat ya buat baca Alkitab. Nah terus di sini aku mau nanya sama kakak kayak gimana sih gimana ya ngomongnya? Kalau tanggapan kakak kalau misalkan kita ikut jalan Tuhan Yesus, kita gimana ya Kak? Dilecehin banget, ngerti gak sih? Ya, jadi apa yang Yesus ajarkan begini, berdoalah kepada orang-orang yang menganiaya kamu, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, kasihilah sesama manusia, bahkan orang yang memusuhi kita sekalipun. Seperti itu. Jadi dalam kekristenan itu kita berbicara bagaimana Yesus itu memerintah di dalam hidup kita. Nah, kalau Yesus memerintah dalam hidup kita, artinya kita melakukan kehendak Dia. Kehendak Dia itu apa? Supaya kita itu hidup mengasihi sesama kita, seperti itu. Oke, terus jadi sedih deh. Buat aku awalnya tuh kan izin ya sama mama buat aku pindah ke Kristen. Terus mama tuh sempet ngomong gini ke aku kakek, yaudah lu, aku disuruh keluar dari rumah, gak boleh tinggal di rumah. Terus akhirnya aku keluar dari rumah itu dan mama udah gak mau nganggap aku lagi. Sampai mama gak ngabarin aku, terus nggak cariin aku kemana-mana. Tapi makin kesini tuh aku ngomong lah pelan-pelan ke mama kan, ya aku jelasin kalau aku pindah ke Kristen tuh bukan karena ikut teman-teman atau karena paksaan teman-teman aku tuh, enggak, aku karena emang dari niat hati Kak. Itu kan. Terus akhirnya mama kesini-sininya tuh masih kayak izinin aku, dan sekarang tuh boleh pindah ke Kristen, puji Tuhannya kayak gitu. Tapi aku mau nanya nih sama Kak, sebenarnya aku sakit banget sih Kak, kayak dengerin teman-teman yang ngomong ke aku tuh kayak nggak enakin banget, kayak dari yang makan inilah, makan itulah, kenapa nyembah Tuhan lah. Aku kan orangnya overthinking banget ya Kak. Kalau dibilang yang nggak ngenakin kayak gitu tuh langsung kepikiran, itu gimana ya Kak? Iya, seperti itu tadi. Intinya kalau kita belajar hidup mengasihi, kita tidak perlu membalas apa yang mereka lakukan, seperti itu. Intinya bagaimana kita menjadikan Yesus itu sebagai sosok yang mengendalikan hidup kita. Walaupun mereka berkata apapun, tetap kita menunjukkan atau membalas sesuatu yang mereka perbuat itu, yang jahat itu tetap dengan yang baik, seperti itu. Oke. Kira-kira kakak ada dukungan gak ya buat aku kayak mungkin kalau gitu bisa misalnya di gereja atau bagaimana begitu? gimana Kak? Bisa mungkin mendatangi gereja yang terdekat, gabung dengan komunitas-komunitas Kristen yang lain,
banyak juga orang-orang Kristen yang tidak mencerminkan ajaran Kristus banyak, tetapi gabunglah dengan komunitas-komunitas yang sungguh-sungguh menjalankan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus seperti itu. Tapi saya cuma pengen tahu nih, alasan meninggalkan Islam itu apa sebenarnya? Tapi aku kalau ngomong gini nanti dihujat Nah, lagi. iya, tapi oke lah, mungkin kita gini, masalahnya saya ini harus pergi. Jadi mungkin besok, makanya follow aja. Besok bisa kita lanjut lagi ya. Oke. Atau nanti banyak kesaksian-kesaksian di room-room Kristen yang lain. Boleh, mampir-mampir aja cerita-cerita. Banyak room-room Nah, jadi teman-teman sekalian ya, banyak sekali memang orang-orang yang mendengar seperti ini, yang orang-orang seperti Hilda ini, tapi memang tidak berani bersuara. Nah, saya nggak mau bikin kamu mengungkapkan alasan kamu meninggalkan Islam. Takutnya orang-orang Islam tuh pada, ya tahu sendiri kan kamu kan? Ya, bener, Nah, Kak. seperti Orangnya itu. tuh nyakitin. Nah, beda dengan orang Kristen yang masuk Islam. Kalau orang Kristen yang masuk Islam itu biasanya dipublikasi, bahkan Uji-uji. iya, didengung-dengungkan. Tapi kalau orang Islam masuk Kristen takut mau ngomong. Itu udah Nah, dianggap sampah, Kak. Takutnya nanti dipersekusi seperti itu. Oke ya, ini saya Hilda, saya mau pergi dulu karena saya jam segini tuh harus mau pergi, mau ada kegiatan. Mungkin suatu saat bisa kita sambung lagi ya. Amin, Kak. Makasih ya, Kak. Oke, terima kasih Hilda, sampai ketemu lagi. Shalom semua. Shalom, shalom. Oh ya. Datangnya Sebentar Kitun, saya tanya umur berapa Kitun? Saya umur 20-an ya. Kelahiran tahun berapa? Kelahiran di atas ya pokoknya tahun 2000-an. Sebentar. Nanti kita bisa kena pelanggaran. Soalnya saya lihat seperti di bawah umur loh. Iya, tidak. Benar, Anda tidak di bawah umur? Tidak. Oke, saya mau tanya dulu. Kitun, Anda ini seorang Muslim? Iya, kebetulan dulu saya agama Muslim, namun saat ini melihat kerusakan agama Muslim, Abang. Seperti itu. Melihat kerusakan agama Islam. Oke, baik. Sebentar, ini kayaknya besar sekali ini mikrofon ini. Apa itu? Yang diikat-ikat itu apa itu? Kok seperti besar sekali itu apa? Iya, ini mic juga dan ya memang mic gitu loh. Oke, baik. Jadi sekarang ini Anda ini masih Islam atau bagaimana? Sudah keluar ya, karena banyak sekali kerusakan di agama Islam. Nah, dan saya sepakat dengan Abang Edis TV bagaimana di Padang ya, emang sudah tidak seperti manusia gitu. Aneh. Oke, baik. Coba saya tes dulu nih, Anda jangan-jangan ngaku Muslim. Coba, kalau Anda orang yang sudah meninggalkan agama Islam, coba saya pengen mendengar bacaan Quran Anda lah, atau doa sholat ketika Anda masih percaya agama Islam. Coba. Oke, terima kasih. Mungkin Al-Fatihah bisa saya? Boleh ya? Kalau Al-Fatihah mah ya, selalu umum. Jangan Al-Fatihah. Coba surat yang lain. Oke, maunya surat apa, Abang Contoh Edis? ayat kursi coba. Oke, ayat kursi ya. Silakan. Boleh saya ambil Al-Quran dulu, boleh? Enggak hafal ayat kursi. Ya, karena pada akhirnya kita melihat harokat dan juga beberapanya agar benar. Ya gitu. sudah, coba surat apa yang hafal selain Al-Fatihah? Surat Al-Fatihah yang hafal ya seperti surat-surat pendeknya seperti Al-Muluk. Coba surat Al-Muluk, coba. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sah ini Alladzi- Muslim. Ya, udah, oke. Iya, coba apa yang membuat Anda akhirnya meninggalkan agama Islam nih, Kitun?
Iya, kita melihat ya bagaimana norma-norma yang tidak tercermin lah dari Islam itu sendiri, dari adabnya, dari moral dan moralnya. Sementara saya melihat kekristenan lebih mulia, kasihnya itu lebih ada gitu dibanding agama-agama yang berada saat ini. Seperti itu Abang Edis. Oke, oke, oke. Berarti Anda melihat Islam dari orang-orang ya, bukan dari ajarannya. Termasuk pertama itu kita melihat situasi agama apa yang ia cerminkan gitu loh. Oke. Ya, di dalam Bible dikatakan kita melihat sesuatu itu dari buahnya. Ya, saya sepakat itu. Saya meyakini Injil itu juga Bible itu. Nah, namun kita melihat ya kasus banyak sekali bagaimana para ulama. Waduh, kalau saya sebutkan satu-satu merinding saya. Saya nanti malah ditangkap kan. Nah, dalam ini juga akidah ya, Abang Edis TV ya. Saya juga mungkin boleh menampilkan di layar mungkin akidah umat Muslim yang dimana cacatnya boleh? Izin Boleh, saya? silakan. Oke. Nih, saya melihat di mana umat Muslim itu berpegang bukan kepada Nabi Muhammad justru. Ini juga buat bahan Abang Edis TV ya. Untuk bagaimana umat Muslim itu mereka tidak berpegang apa yang Nabi Muhammad katakan. Nah, di sini nih kita akan bongkar ya. Ini terdapat di hadisnya sendiri yaitu umat Muslim mengatakan berpegang kepada dua perkara. Yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tapi tidak ada nomor hadisnya Abang Edis. Tidak ada terdapat di Bukhari, di Muslim, An-Nasai, dan 6 kutubu sitah lainnya. Yang menjadikan ucapan berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah ini bukanlah ucapan Nabi Muhammad. Yang mereka ikuti lantas siapa jika bukan Nabi Muhammad, kan gitu pertanyaannya. Gitu loh. Ini termasuk fundamental mereka. Seperti itu Abang Edis. Baik, boleh saya tanggapi? Silakan. Baik, jadi sebenarnya begini ya, saya tidak tahu Anda sudah berapa lama mendalami agama Islam ya. Saya ini sudah mendalami agama Islam selama 13 tahun. Yang saya lihat, kenapa muncul hadis-hadis seperti itu? Karena mereka mendapati bahwa Quran itu tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Jadi mereka harus membuat buku lain untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab itu. Saya kasih contoh misalnya ya Bang ya. Apakah ada di dalam Al-Quran tentang misalnya, ini contoh-contoh sederhana. Boleh nggak bertato di dalam Al-Quran? Karena nggak ada hukumnya. Iya tepat. Boleh nggak misalnya di dalam di dalam Al-Quran bersunat atau tidak bersunat? Tidak ada dalam Al-Quran. Apakah dalam Al-Quran ada perintah bersunat? Nggak ada. Kita mau baca sampai 1000 kali pun tidak bakal ketemu tentang sunat itu. Nah, makanya muncul yang Anda barusan kutip tadi, hadis-hadis yang palsu tadi, yang mursal itu tadi kata Anda. Aku tinggalkan kepada kalian Quran dan As-Sunnah. Sebenarnya ayat itu dikarang supaya apa? Supaya umat Muslim punya jawaban atas dalam tanda kutip absennya Al-Quran menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Maka dikaranglah kitab-kitab lain untuk menyempurnakan Al-Quran yang memang tidak lengkap. Saya sepakat Al-Quran tidak lengkap memang. Tidak lengkap. Tetapi ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Di dalam surat An-Nahl ayat 89, sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Tapi ketika ditanya apakah kita harus sunat atau tidak, Al-Quran nggak tahu. Nih ya, betul-betul. Bahkan hukum hakamnya pun tidak jelas ya. Nabi Muhammad tidak mengatakan dan beliau mengadakan suatu perkara yang baru. Ya. Seperti
ilmu yang mungkin Abang Edis lebih mengetahui ya, soal ilmu mantik, sorof, balago kan Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan. Nggak ada. Itu semua karang-karangan para ulama begitu. Mereka harus membuat yang sedemikian rupa, yang sedemikian rumit untuk menghalangi orang Islam membuka Al-Quran. Makanya dikatakan, kalau kamu tidak sesuai dengan pemahaman para ulama, kamu sesat. Itu adalah sebagaimana mereka akan membuat sebuah pengaruh begitu terhadap orang-orang awam, sehingga mereka akhirnya dikontrol. Iya. Akhirnya mereka tidak punya keberanian untuk mendalami Al-Quran. Mereka tidak punya kapasitas untuk memahami Al-Quran. Yang punya kapasitas hanya ulama-ulama saja begitu. Iya, dan juga saya akan menampilkan satu layar lagi, boleh ya, Pak? Silakan. Ini ada yang dikategorikan Nabi Muhammad justru yang mengatakan para ulama di akhir zaman. Jadi Nabi Muhammad yang sendiri yang memberikan sebuah justifikasi kepada mereka gitu loh. Ini terdapat di Al-Misikat Al-Masabi, hadisnya juga sahih nomor 276, di mana mengatakan Nabi Muhammad di akhir zaman Islam hanya tinggal namanya gitu. Iya, betul. Dan Al-Quran tulisannya saja, masjidnya megah, namun tidak ada hidayah di dalamnya. Nah, dilanjutkan oleh Nabi Muhammad di sini, para ulama, nah di atas ini nih, para ulama mereka orang yang paling sejahat-jahatnya makhluk. Ya. Tapi gini Bang, itu semua bertentangan dengan omongan Muhammad sendiri. Pokoknya setiap Muhammad ngomong sesuatu, nanti ada yang bertentangan dengan omongannya itu. Contoh nih, bahwa agama Islam nanti itu akan terasa asing, betul nggak? Bahwa agama Islam itu akan ditinggalkan, bahkan orang merasa aneh dengan sebutan agama Islam, betul? Ya, tepat. Artinya menurut prediksi Muhammad, agama Islam itu akan punah, akan musnah, betul? Iya, akan habis. Tapi nanti di sisi yang lain mengatakan Islam akan berjaya. Makanya satu sama lain akan cakar-cakaran. Jadi sebenarnya oke. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut keluar lewat mulut. Dan tidak mungkin ada orang kerasukan roh jahat kalau tidak orang itu akan jadi tumbal setan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sekala nama sekala nama. Dalam nama Yesus. Menjauhi kejahatan. Bilang ini punya kerajaan surga. Udah lagi ini. Yesus sangat tahu bagaimana cara menyembuhkan orang buta itu. Dia ambil keputusan dan Dalam nama Yesus cepat. Jangan lama-lama. Aku perintahkan kau demi nama Yesus.